Cumi Asam Manis Junior. Diiringi oleh seronin rombongan dari Gaya Putra Sumeneb. Oh, jarak-jarak Bapak Kapolres punya karapan sapi. Terima kasih Bapak Kapolres Konawe Utara sudah ikut melestarikan budaya kami. Kolaborasi dengan tim Bandar Jawa. Terima kasih tim Pasepan. Gagarimang lari ke tengah. Oh, kembali ke treknya. Cumi Asam Manis masih di treknya. Siapakah yang akan terdepak? Apakah Cumi Asam Manis ataukah Gagarimang? Sepertinya. Oh, selempang merah. Cumi Asam Manis Junior melaju ke babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Ayo, siapa yang ingin tahu nih? Nah, inilah, kalau sudah ada piala seperti ini, tak lain dan tak bukan salah satu juara di lomba karapan sapi tradisional merebutkan Piala Presiden tahun 2022 yang kemarin dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Oktober 2022 di lapangan Raden Panji Mohnur. Tak lain dan tak bukan di sebelah saya. Jangan bosen ya, karena beliau ini sering saya ajak wawancara nih. Ya kenapa? Yang sering saya ajak wawancara nih biasanya yang menang, memiliki cerita, memiliki kisah, ya itulah sasaran saya. Jadi beliau ini sering jadi sasaran saya. Oke, kita langsung aja deh ngobrol-ngobrol dengan Haji Abdul Salam. Beliau juga selain pemilik dari tim karapan sapi Big Boss, malah Big Bossnya sekarang agak tenggelam, Bah. Kok Cumi Asam Manisnya sekarang yang muncul itu? Timnya tim Big Boss. Iya, ini malah nama sapinya yang mulai melambung. Iya. Nama timnya ini agak tenggelam dikit sih, nggak tenggelam banget sih. Tapi kalau nggak diselamatkan bisa hilang. Bisa hilang. Nanti dipikir sama orang tim Cumi Asam Manis gitu, Bah. Dan juga beliau ada menjabat di komunitas atau paguyuban Pakar Sakera. Beliau adalah selaku wakil ketua dari paguyuban Pakar Sakera, Pak ya? Ya, betul. Nah, langsung aja ngobrol deh, bukan ngobrolin masalah Pakar Sakera, namun mau ngobrolin nih jagoan yang di belakang ini, kecil-kecil cabai rawit ini. Katanya orang sialan kecil-kecil, ngalahin yang gede-gede nih. Abah, bagaimana nih kabarnya, Bah? Alhamdulillah baik, meskipun agak capek. Capeknya kan, capek senang gitu, Pak ya. Alhamdulillah. Kalau seneng sih jangan ditanya ya, sudah pasti sudah. Kalau seneng tuh pasti sudah. Dan senengnya Abah ini bukan seneng biasa nih. Nah, ini yang perlu kita bahas. Senengnya nih seneng gimana? Kalau sering juara sih mungkin ya sudahlah seneng. Tapi ini loh juara-juara yang kalau mungkin kalau orang umum, Bah, sudah biasalah juara. Tapi untuk Abah ini kan kejuaraan yang luar biasa yang kemarin tanggal 16 Oktober nih, Bah ya. Oke, Bah, sedikit ceritanya, Bah. Ini kan kalau kita lihat
kita amati dari sekian pasang sapi 24 ini, sepertinya ini sapi yang paling kecil, Pak. Apakah benar penglihatan saya, atau kalau memang salah tolong dikoreksi, Pak? Ya. Memang sapi ini sapi paling kecil. Di seluruh peserta paling kecil sapi ini. Dari 24? Dari 24 pasang, sapi ini sapi yang paling kecil. Padahal kalau saya lihat sih, Pak, ya pandangan mata saya ya, kalau sudah di lapangan ini yang kecil menurut saya tim dari Sampang juga. Ya, ini ya. lebih kecil lagi berarti. Door-to-door express kecil. Door-to-door express. Namun lebih kecil ini. Lebih kecil ini? Ya. Waduh. Padahal musuhnya Besar-besar. besar-besar. Nah, di awal lomba ketika Abah datang ke lapangan sudah ada trenan, kan ada apa ya, tes kecepatan untuk mengukur kemampuan jagoan kita, tren biasa dengan tren di lapangan kemarin menjelang Piala Presiden kan, bahkan ada anggaplah pemanasan. Sempet ciut nggak Abadus waktu itu melihat trenan dari kompetitor yang lain? Memang saya sempat Nggak percaya diri mungkin. Percaya diri lah dengan ketika trenan terakhir di Bangkalan terakhir. Oh ya, waktu itu saya liputan ya. Hamin 10. Benar. Hari Rabu kalau nggak salah itu, Pak, Rabu, ya. Jadi saya sempat pesimis juga karena sempat down nih ceritanya. Sempat down, artinya larinya waktu itu 87, jelek 88 ya. Ya, ya hampir jelek. Ya, kurang 3 poin jelek nih ceritanya. Ya, cuman waktu itu saya ngomong pada mekanik Cocok Gas. Oh ya, mekanik handal nih. Mekanik handal. Jadi sudahlah, kita harus yakin kita itu bisa. Artinya dalam 10 hari itu betul-betul kami merawat sapi itu dan betul-betul dijaga kondisinya. Jadi betul-betul diperhatikan, betul-betul intens. Ibarat kata kalau di rumah sakit ini ICU ceritanya. ICU betul. Jadi betul-betul intens kami rawat di situ. Sampai jadi biasanya anak-anak itu jam 9, jam 10 sudah selesai lah cerita. Sampai jam 1 kadang masih ngutak-ngutak sapi. Alhamdulillah pas hari hanya ketika di tren pemanasan di lapangan, ya di lapangan, terus waktu itu skon 18-6, agak turun dikit, agak sudah lah. Cuman waktu itu kami pesen semua kru, ya artinya ya kita kalau memang tidak dapat di nomor ini di kejuaraan lah di 6 besar nih, di 6 besar ini, cuma harus menyadari bahwa ini sapi memang sapi muda, belum waktunya turun di Kresidenan. Kita tidak usah kecewa lah gitu. Ya, gitu ya. Teman-teman sudah menyadari semua. Ya, terus lah ketika perpasan pertama, itu ketemu dengan anak selor. Nah, itu kan anak selor, karena waktu itu strategi kami di bawah. Karena rencananya main di bawah. Karena waktu itu nomor 1 Jetmatic di atas. Kami tidak harus di bawah gitu. Iya benar. Oh ya, Jetmatic nomor 1, 2 itu melawan saya lupa itu. Kalau ini Kembang Api. Kembang Api Jack ya kalau nggak salah ya. Kembang Api Jack, sedangkan pelepasan kedua anak selor sama Cumi. Ya. Jadi sebenarnya mau main di bawah sebenarnya. Di bawah memang mau rencananya main di bawah. Iya, karena ternyata Jetmatic sudah di atas. Sudah main di atas. Kita harus di bawah gitu. Ini Om nih. Ini Om nih yang main di atas nih. Nggak boleh, karena kami Jetmatic Foundation cabang. Katanya Abah dulu ya. Jadi rencananya memang mau main di bawah. Ternyata anak selor juga pengen main di bawah. Ternyata nih ceritanya rebutan di bawah. Makanya di pengumuman sekala menang, semenang kalah. Oke, kita lepas. Yang menang boleh memilih lah ceritanya. Boleh main di bawah. Yang kalah mau tidak mau harus main ke atas. Ternyata anak selor kalah waktu itu. Akhirnya kami masuk ke bawah. Akhirnya terwujud nih. Nggak ketemu Om di atas. Ketemu sama Om. Ketemu sama Om repot di babak kedua sudah nih.
bukan babak pertama masih bisa milih. Kalau babak kedua ini sudah babak penyisian, babak eliminasi ceritanya. Betul. Nah, ada kepercayaan diri nggak ketika kalau di trenan kan 86 nih Pak ya, sudah pelepasan waktu trenan 86. Ketika dilepas masuk di golongan bawah, walaupun menang harus main di golongan bawah, itu speednya ketemu berapa Pak? 83. Tambah menurun. Apakah sudah muncul nih kepercayaan saya? Apakah itulah momentumnya yang tadi sebenarnya nggak saya bisa tebak sih. Ketika datang katanya Abah nih untuk menyemangati para kru, ayo kita yakin. Saya yakin Abah itu sendiri sebenarnya benturan nih ceritanya. Antara yakin menang nggak ya, masuk nggak ya, mungkin begitu. Ya memang sapi ini kan nggak ada yang memperhitungkan lah. Benar. Nggak ada dalam, artinya dalam unggulan nggak ada. Wajar sih Pak ya. Netizen aja, jangankan pengerap. Netizen aja nih teman-teman, nggak ada yang ngomongin ini di channel saya. Karena wajar, karena track recordnya belum banyak nih kemenangannya. Jam terbangnya masih sedikit, cuman baru pertama di Murtaci tuh. Baru pertama di Murtaci langsung juara 3. Atas bawah masih main bawah Pak ya, juara 3-nya, dan wajar lah kalau tidak diperhitungkan. Ya wajar. Nah, berarti di babak kedua ini ketika mengalahkan anak Selor, disitulah 100% keyakinan sudah muncul. Keyakinan itu mulai muncul. Karena Sekon sudah mulai turun. Istilahnya kecepatannya mulai turun. Mulai naik. Bukan kecepatan menurun, tambah naik ya ceritanya. Naik ya, 18.3 itu. Saya pribadi mempunyai keyakinan. Wah, ini sapi kalau tetap tidak rubah, insya Allah masuk gitu ya. Kayaknya ini tambah ke belakang, tambah ototnya tambah begini Pak ya. Cuma saya yakin karena saya menilai sapi saya itu ketika pas pelepasan pertama kedua itu makin meningkat, makin powernya makin meningkat. Berarti pelepasan pertama itu 83. Ya. Pelepasan kedua lawan dengan siapa Pak? Masih ingat Pak? Lawan ini kembang api. Kembang api. Ya. Nah, ketika dengan kembang api itu apakah speednya 83 atau 82 atau turun satu ini Pak? Enggak, tetap 83. Masih 83, masih stabil di 83. 83. Kalau di lapangan Raden Panji Mohnur ini dengan speed 83 ini sudah bagus. Mewah, Pak. Bukan mewah, bagus, mewah sudah. Latihan aja 8 berapa? 85 kata. 87, 85 satu kali gitu. Nggak stabil. Nggak stabil ya, Pak. Malah di event besarnya ini dia jadi 83 ya, Pak ya? 83. Kemudian di babak ketiga. Babak perempat final. Ya. Nah, ketika masuk di lolos di babak penyisihan, tim mana yang Abah, waduh saya akan ketemu dengan ini nih nanti. Sempat ketar-ketir nggak, Bah? Di babak perempat final terutama. Sempat ketar-ketir juga. Ketemu dengan siapa sih, Bah? Di babak perempat final? Di perempat final ya itu sama Kembang Api. Oh, di perempat final justru dengan Kembang Api. Semifinalnya sama Gagak Rimang. Nah, kayaknya mohon maaf nih bukan meremehkan ya. Cuman tim besar ini dengan Gagak Rimang nih gimana, Bah? Ya begini. Apakah sempat pucat sedikit? Enggak. atau gimana nih, Bah? Begini, saya melihat ya kita kan hitung-hitungan secara akal lah dulu. Sekon. Rezeki ini nggak bisa ditebak oleh manusia. Cuman sekon di situ kita menang. Oh gitu? Iya, karena Gagak Rimang terakhir sama itu apa ya? Nggak tahu apa, lupa saya. Skon Gagak Rimang itu 8 kalau nggak salah 86. Jadi saya menang 3 gitu. Jadi di Cumi Asam Manis Junior ini 83, sedangkan Gagak Rimang 86. Ya. Selisih 3 detik ini ceritanya. 3 detik. Lah, di situ saya punya kepercayaan, insya Allah menang gitu. Tapi kalau secara hitungan manusia ini menang. Tapi kalau Allah mengatakan tidak, mau apa boleh buat kan begitu. Allah yang menentukan. Cuman saya ngitung secara logika gitu. Nah, tapi di semifinal cuman teman-teman banyak yang meragukan. Masalahnya Cumi. Iya. Masalahnya pindah ke kiri. Awalnya putih. Sekarang ke merah. Waktu ini, Mbak, buat bahan pertanyaan. Waktu 83 itu di selempang putih. Berarti di selempang merah ini belum ketahuan. Iya, cuman saya kan sudah tahu sapi ini.
Di merah itu tambah bagus. Oh, berarti pelepasan pertama masih di putih. Ya, kedua pelepasan kedua di putih. 3 masih di putih. Ya. Baru semifinal di merah. Di merah. Ya. Tapi Abang sudah tahu kalau ini. Saya yakin karena kalau teman-teman, kalau di merah nanti apa itu nggak bisa. Cuma saya dalam hati, wah yakin. Karena kalau di trenan, kalau di merah tuh lebih bagus larinya. Oh gitu, ya wajar lah karena beliau adalah pemilik. Ya. Jadi beliau ini lebih tahu jagoannya ketimbang kita mungkin. Iya, ya betul. Nah, waktu dengan Gagak Rimang speed dapat stabil atau naik atau sempat turun? 18.2. Gendeng. 18.2 waktu Gagak Rimang. Berarti benar tebakan beliau. Iya. 18.2. Iya betul. Makanya keyakinannya sudah 100%. Iya, karena ketika kalau di merah itu 18.3, saya yakin itu mesti turun, mesti yakin saya itu waktu itu. Kalau waktu itu iya. Oh gitu. Yakin. Dan keyakinan Abah terjawab.